Scorpio, hai. Reading untuk kamu, your love life di pertengahan November 2020. What universe have for you, Scorpio? Spirit guide and universe energy. Let me know what happened with Scorpio. Sun, Moon, Rising, and Venus. General reading, jadi mungkin gak akan semua resonate ke kamu. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Ambil yang positif, tinggalkan yang negatif. And energinya bisa bolak-balik ya, antara kamu dengan seseorang yang kamu sedang dealing. Oke? Ups. Wow. Ada begitu banyak major arcana di sini ya. Semuanya in reverse. What happened with you, Scorpio? What happened with seseorang di sini? Oh my God. At least we have the Fool and Magician, yeah, not in reverse. So, Scorpio, okay. This is your past energy. Seseorang patah hati, seseorang tidak mendapatkan yang dia inginkan dalam hubungan, seseorang merasa, feeling not great, merasa tidak enak, merasa tidak stabil, dan tidak siap melangkah untuk kemanapun, meskipun sudah di-trigger sebegitu sakitnya. Oke? Dia tidak siap untuk mendapatkan apa yang dia layak dapatkan dalam kehidupannya. Oh, no. Seseorang di sini tidak tahu bahwa The Empress, dia punya segala kejayaan apa yang kamu mau dalam hidup. Segala sesuatu yang bisa membuat hidup di dunia ini terasa menyenangkan. Kamu punya semua itu dan universe akan kasih itu ke kamu. Asal kamu siap untuk melangkah pergi. Sayangnya energi kamu di beberapa waktu yang lalu tidak mau pergi kemana-mana. Tidak siap untuk melangkah. Terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak kekhawatiran. Takut di depannya adalah jurang sehingga gak berani melangkah. Takut jatuh, takut terjadi apa-apa dalam kehidupanku kalau seandainya aku pergi dari hubungan percintaan yang sekarang. Meskipun ya pasangannya tidak memberikan apa yang seharusnya diberikan. Okay? The Magician, ya. Kamu memanifestasi itu untuk dirimu sendiri. Siapapun di sini ya. Gak harus Scorpio ketika aku bilang kamu, oke? Okay? Seseorang di sini memanifestasi kesedihan. Dia memanifestasi kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan itu yang akhirnya menahannya dari menuju kehidupan yang lebih membahagiakan dia. Ya. Makanya kenapa kemudian the Fool di sini diharapkan terjadi dan harus terjadi agar energi yang kamu bawa dari masa lalu ini cukup sampai ada di kondisi yang sekarang, oke? Jadi ketika kamu menonton video ini, kalau kamu masih merasa takut, masih merasa, entah bagaimana kadang seseorang takut dengan perubahan, padahal perubahan adalah sesuatu yang paling pasti di dunia ini, oke? Apa yang tidak berubah? Yang tidak berubah adalah kasih sayang dari semesta. That's nice, okay? Tapi kalau kita dealing dengan manusia, ya apapun bisa berubah. That's why penting untuk menjadi mandiri, ya. Mandiri dalam jiwa, mandiri dalam emosional, bahwa seperti halnya kita tidak punya tanggung jawab untuk menyenangkan banyak orang, kita tidak bisa, bahkan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Begitu juga orang lain, ya. Jadi terlalu berharap ada, aku merasakan itu. Ada seseorang di sini yang terlalu berharap untuk dibahagiakan oleh pasangannya, ya. Sementara akhirnya tidak dia dapatkan, sehingga yang ada adalah sakit hati, terluka, sedih, nangis, gitu. Tapi itu nggak selesai-selesai. Jadi perasaan itu tuh
ya datang terus-menerus karena tidak memilih untuk pergi kemana-mana, tidak berusaha untuk memperbaiki juga, karena mungkin ini bukan sekali dua kali terjadi ya, sudah beberapa kali terjadi dan terjadi lagi. Itulah yang aku rasakan. Jadi penting sekarang ya, pesan dari semesta adalah penting mulai dari saat ini untuk setidaknya menarik kebahagiaan dengan kamu bahagia dulu, oke? Orang yang bahagia, orang yang penuh kasih sayang, dia akan menarik energi itu. Beberapa orang di sini atau oke, aku merasakan begini. Dia bilang dia bersyukur. Aku bersyukur kok setiap harinya gitu. Aku bahagia kok gitu. Tapi terus tiba-tiba dia di dalam kamar nangis atau dia mojok nggak ngelakuin apa-apa, ngunci diri di kamar dan sedih. Style musik yang play musik yang bisa mengingatkan dia pada seseorang yang menyakiti dia, terus dia mendramatisasi ya apa yang terjadi dalam kehidupannya. Know what? Kalau kamu melakukan itu, seseorang di sini melakukan itu, maka yang akan datang adalah yang seperti itu. Kalaupun ada seseorang yang lain yang akan datang ke kehidupan kamu, maka yang akan datang gak jauh-jauh beda. Energinya akan sama. Jadi, kalaupun sudah terlalu jelas bahwa seseorang di sini sudah sering menyakitimu, seseorang di sini sudah sering menyakiti pasangannya, sudah sering mengecewakan dan lain-lain, coba melihat ke dalam diri. Yang salah adalah bahwa kamu berekspektasi terlalu tinggi terhadap orang lain, ya. Orang lain yang kamu merasa bahwa dia adalah the one and the only. Sehingga apapun yang dia lakukan ketika tidak sesuai dengan harapan kamu, maka itu benar-benar bisa menghancurkan segala kehidupan. Perasaan kamu nggak karuan, ya. Perasaan kamu hancur berkeping-keping gitu. Tapi oke, aku tidak suka energi ini ya. Energi yang playing victim, energi yang merasa jadi orang paling menderita di dunia. Energi yang tidak berusaha untuk mengambil positif bahwa oke, dia seperti itu, oke, dan aku adalah orang yang setia, aku adalah orang yang komitmen terhadap apa yang aku ucapkan, aku adalah orang yang serius dalam sebuah hubungan. Kalau dia tidak pantas mendapatkan itu atau dia tidak bisa seimbang dan juga balance dengan aku yang seperti ini, maka ya I have to move on. Oke? Selagi itu bukan hubungan pernikahan, maka seharusnya kayak bisa switch. I gotta move. Oke? Aku baik, aku berharga dan aku pantas bahagia. Oke. Seseorang di sini repeat that words ya. Dia mengulang kata itu, afirmasi itu untuk dirinya, yang akhirnya membuat dia tidak lagi berada pada ilusi bersama dengan seseorang yang menyakitkan di sini. Dan finally, dia punya kekuatan, dia punya keberanian untuk jump. Untuk melakukan sebuah lompatan, sebuah perubahan yang didasari keyakinan bahwa semesta pasti menyediakan sesuatu yang bagus untuk hidup gue, gitu. Oh, what a good affirmation, ya. The High Priestess and the Four of Swords. Oke. Seseorang di sini berusaha untuk meninggalkan obsesinya terhadap sesuatu, ya. Standar tingginya dalam sebuah hubungan. Seseorang di sini berusaha untuk tidak obsesif, oke? Seseorang juga berupaya untuk lebih mengenal dirinya, meninggalkan ekspektasi-ekspektasi yang tinggi terhadap orang lain. Dia belajar dan akhirnya semesta cuma mau bilang bahwa kamu sudah punya keberanian untuk melompat, keberanian untuk akhirnya berani bahagia gitu. Agak sedikit weird sih mengatakan ini, tapi ya ini perasaan yang aku dapat. Jadi seseorang di sini ya akhirnya gue berani bahagia gitu. Akhirnya, what? Kenapa harus ada kata akhirnya gitu? Dan ini pasti ada masalah dengan komunikasi. Karena dari sejak awal reading untuk you, Scorpio ya, belibetnya gak karu-karuan ya. Aku kayak susah ngomong gitu. Oke, ada lack of communication. Tapi ingatlah bahwa semesta ingin kamu seperti itu ya. Dan tinggalkan
perasaan-perasaan terluka yang justru akan membuat seseorang di sini menjadi lebih terpuruk dalam kehidupannya. So, please be ready for the transformation. Bersiaplah untuk sebuah perubahan. Jangan takut untuk berubah, okay? Things are changing as always, ya. So, deep healing, kamu perlukan itu untuk meraih apa yang ingin kamu raih, untuk mendapatkan hari esok yang lebih cerah. Itu yang aku dapat. Scorpio, all the best for you. Good luck, dan semoga siapapun di sini pantas untuk mendapatkan kebahagiaan yang memang disediakan untuknya. Anyway, please like, comment, subscribe, and also share if this is your story. So, aku bisa dapat energi kamu lebih banyak lagi, aku bisa menangkapnya dengan lebih jelas lagi. And see you on the next video, guys. Take care.